dibacakan oleh Ibu Ketua TIM, Ibu AKBP Budi Ningsih, itu ada kata-kata kami tidak mengukur tapi merangkul. Ya. Jadi kami tidak mengukur tapi merangkul. Itulah sosok Polri yang sekarang. Jadi tidak menyalahkan, tapi kita merangkul. Dan salah satu tujuan dari sosialisasi ini adalah merangkul adik-adik sekalian, merangkul putra-putri bapak-bapak sekalian yang berminat untuk menjadi anggota Polri, yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri. Kita beritahu trik-triknya. Nanti di slide yang terakhir nanti Ibu Ketua Tim akan menyampaikan bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa mendekati kesuksesan untuk menjadi anggota Polri. Saya pikir seperti itu, ya. Jadi saya akan coba menjelaskan tahap-tahapan atau apa saja yang dites dalam tes kesehatan, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi karena memang salah satu tes yang dilakukan nanti pada waktu rekrutmen atau seleksi untuk menjadi anggota Polri dan kesehatan, dan itu biasanya sering sekali mengalami kegagalan hanya karena ketidaktahuan. Di Bogor Kota kemarin itu sempat ada orang tua murid, ya, orang tua murid dan masyarakat yang mengatakan apakah menjadi anggota Polri itu warisan? Warisan, karena banyak sekali anak anggota Polri yang menjadi polisi dibandingkan dengan masyarakat umum. Sebenarnya salah, katakan. Tetapi kenapa anak anggota Polri banyak yang menjadi anggota Polri? Karena anggota Polri itu sendiri sudah tahu apa-apa yang diteskan, apa-apa yang nanti akan harus dipersiapkan, apakah akademisnya, apakah psikologinya, apakah kesehatan, dan segala macamnya gitu. Jadi dari sejak anaknya dari kelas 3 SMP, dari SMP mungkin anaknya sudah diberitahu, sehingga anaknya yang mau neko-neko pun nakal-nakal misalnya atau ikut geng motor jadi gak jadi gitu. Karena nanti di slide terakhir juga nanti ada Bapak Kompol Arif yang dari Propam, itu bagi orang yang sudah pernah terkait dengan kasus pidana, itu nanti mungkin akan jadi tanda tanya, bisa nggak dia menjadi anggota Polri gitu, ya. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa anaknya anggota Polri banyak yang menjadi anggota Polri juga kalau memang dia berminat gitu, ya. Nah, tujuan sosialisasi ini kita mau itu jadi adil gitu, ya. Bukan hanya anggota Polri yang tahu informasi ini, tapi semuanya. Ya Bapak-bapak yang dari eksternal, ya, dan adik-adik sekalian. Sekarang saya akan bawa masalah kesehatan. Jadi sosialisasi pemeriksaan kesehatan penerimaan anggota Polri tahun 2014 lebih kurang seperti ini, slide. Ya, pendahulunya adalah pemeriksaan kesehatan penerimaan anggota Polri, slide. Ya. Jadi fakta yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian, animonya besar, tetapi kuotanya sangat kecil. Ya, animonya besar, kuotanya sangat kecil. Bayangkan, rata-rata itu di atas 3 ribuan. Setiap ada penerimaan atau rekrutmen anggota brigadir, gitu, ya, brigadir atau brigadir, itu rata-rata di atas 3 ribuan. Tetapi yang diambil itu kisarannya 400 sampai 500. Sudah banyak kalau 500. Bayangkan dari 3.000 atau dari 4.000 disusunkan menjadi 5. Artinya apa? Seleksinya pasti sangat-sangat ketat, ya. Seleksinya pasti sangat-sangat ketat. Oleh karena itu, yang bisa berhasil nanti orang yang sudah mempersiapkan diri. Contohnya seperti ini. Ada orang, mungkin saya langsung contohkan saja ini adik saya. Ini posturnya oke lah. Namanya siapa? Iria. Namanya Iria. Posturnya oke. Tetapi karena dia tidak tahu informasi, sehingga dia merasa yakin, orang tua itu merasa yakin anak saya sehat, ya. Ikut aja tes. Ternyata begitu pada waktu pemeriksaan berlangsung, ternyata ada giginya yang 3 akarnya. Gigi yang 3 akar, padahal kalau dicabut cuma 2 menit mungkin oleh dokter giginya dicabut, gitu, ya. Atau ada varises misalnya, Pak. Terus mungkin karena dia terlalu banyak latihan yang lari apa segala macam, dia varises. Padahal varises itu kalau pada waktu tes kesehatan diperiksa ada varisesnya, itu pasti tidak lulus. Kalau dia varises sedang sampai berat, kalau varises ringan masih bisa, nilainya C. Atau gigi yang 3 akar ada pada waktu tes, itu pasti tidak lulus. Padahal kalau dia pergi ke dokter gigi sebelum tes kesehatan, itu cuma 2 menit dicabut sama dokter giginya. Itu karena dia tidak tahu. Itulah tujuan kita sekarang, supaya adik-adik sekalian bisa tahu bagaimana persiapan-persiapan untuk menghadapi tes kesehatan itu, ya. Nah, jadi animonya besar, kuotanya kecil, sehingga seleksinya sangat ketat. Ya, slide. Nah, ini gambarannya. Jadi gambar-gambar bulatan-bulatan yang di ujung kiri itu adalah gambar-gambar yang animo, orang yang ingin ikut menjadi anggota Polri, yang niatnya luar biasa besarnya. Tetapi melalui seleksi ternyata banyak yang gugur. Nah, ini yang berhasil itu dia bersyukur, ya, berhasil dia. Tetapi itu yang gagal. Nah, tadi ada kata-kata di lagu itu, kami tidak mengukur tapi merangkul. Nah, cara kita merangkul, memberi kesempatan, siapa tahu umurnya masih memenuhi syarat untuk tes-tes berikutnya. Jadi yang dinyatakan gugur nanti atau tidak memenuhi syarat
kesehatan, kita memberikan tempat untuk konsultasi. Jadi silakan nanti datang ke panitia. Pak, saya kok nggak lulus di kesehatan, nggak lulusnya di mana gitu. Inilah bentuk transparansi Bapak. Jadi boleh ditanya nanti ke panitia, nomornya berapa, namanya siapa, kita lihat bayarnya. Sekarang kita lihat kok nggak lulusnya ada parisnya sedang ternyata, atau nggak lulusnya ternyata dia mungkin matanya -2,5 gitu. Nggak lulusnya ternyata dia ada giginya yang berlubang. Ya kadang-kadang karena gigi berlubang saja tidak lulus, padahal yang lainnya sudah luar biasa bagusnya. Gitu. Nah kita beritahu. Nah dan itu kasus-kasus yang bisa diperbaiki gitu. Kasus-kasus yang bisa diobati. Dan untuk tes berikutnya mudah-mudahan kesehatannya bisa menjadi lebih baik. Tetapi memang ada kadang-kadang untuk tidak berkecil hati, ada kadang-kadang yang memang penyakit yang mungkin tidak bisa diobati. Seperti misalnya buta warna ya. Kalau mungkin karena gangguan jantung pada saat itu, mungkin karena cemas, grogi, lihat dokternya grogi, lihat poluannya mungkin yang geli seperti Ibu Besti misalnya, ya karena grogi jadi jantungnya deg-degan begitu, itu juga bisa diatasi gitu ya. Nah, jadi itu gunanya kita memberikan sarana atau memberikan kesempatan untuk konsultasi ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Tetapi tetap lebih bagus konsultasi sebelum mengikuti tes. Konsultasinya itu juga bukan harus ke dokter polisi, ke dokter di puskesmas pun boleh. Gitu. Asal diberitahu bahwa saya mau check up untuk masuk menjadi anggota Polri. Kalau dokter di puskesmasnya tidak tahu secara detail apa-apa yang diperiksa, mungkin dia akan bertelepon ke temannya yang dokter polisi. Lebih kurang seperti itu. Baik? Ya, jadi adik-adik sekalian, seleksi yang kita lakukan itu pun tidak asal-asal gitu ya. Jadi ada dasarnya. Dasarnya itu adalah peraturan Kapolri. Artinya tes yang dilakukan di Jawa Barat dengan tes yang dilakukan di Papua sama Pak. Dasarnya adalah Perkap yang nomor 5 tahun 2009. Jadi dan ini berbeda dengan penilaian kesehatan pada umumnya karena pada Perkap ini dinilai juga aspeknya Pak. Aspek keselamatan, aspek kepatutan. Kenapa? Nanti ya slide lagi. Slide. Ya, ini namanya aspek kesehatan ya. Jadi orang yang misalnya dia tonsilitis atau peradangan pada tonsil atau amandel, itu pada waktu tes kita temukan kasus seperti itu pasti tidak lulus. Karena kalau yang seperti ini kita luluskan pada saat dia mengikuti pendidikan kisaran 5 sampai 7 bulan misalnya dengan pendidikan yang sangat berat, istirahatnya kurang, bukan hanya infeksi yang terjadi, tapi nyawanya bisa jadi taruhan misalnya, tersumbat jalan nafas misalnya segala macam. Sehingga kalau kita menemukan kasus begini pasti tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Padahal kalau dia konsultasi sebelumnya dokternya bilang ini tonsilnya atau amandelnya sudah sebulan atau 2 bulan sebelumnya bagus normal, pasti lulus gitu ya. Nah terus ada kelainan mata juga, terus ada kasus-kasus infeksi seperti itu. Kasus infeksi seperti itu ditemukan pada saat tes pasti tidak lulus. Padahal kalau ini dirawat 1 bulan aja sebelum tes dikasih antibiotik, ini pasti akan sembuh dan dokter tahu apa yang harus diberikan. Itu gunanya konsultasi itu ya. Slide berikutnya. Nah, ini aspek keselamatan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena tadi animonya besar tapi kuotanya sangat kecil, maka seleksinya sangat ketat. Kalau memang ternyata sebelum tes, artinya ini sebenarnya adik sekalian ya. Ini saya lihat postur seperti ini misalnya. Berarti kan dia baru 2 hari yang lalu dia ingin jadi polisi berarti ya. Karena berarti dia nggak mempersiapkan diri, dia harusnya tahu dong. Nggak boleh dong overweight seperti itu untuk menjadi anggota polisi. Atau terlalu kurus seperti itu. Atau yang mungkin kalau ini memang sudah saya mohon maaf, ini sudah kodrat ya, sudah takdir ya. Jadi kalau orang memang terlahir dengan KPO misalnya, ya apa boleh buat pasti tidak bisa kita terima. Meskipun sebenarnya yang menentukan itu KPO apa bukan adalah dokter. Ya, nanti dokternya akan lihat, ini KPO tapi masih cuma 2 cm Pak. 2 cm itu masih bisa diterima. Asal dia tidak lebih dari 3 cm. Ya, jadi ada KPO itu yang kita kasih masuk, dia KPO terus kita kasih masuk jari 3. Wah, jari kita yang 3 ini longgar gitu ya. Berarti ini tidak bisa. Tapi kalau kita kasih masuk jari 3 terus sempit, itu berarti masih lebih kurang 3 cm, berarti boleh gitu ya. Kemudian ini yang ceper bebek. Kaki yang ceper bebek, kaki yang rata. Ini kadang-kadang banyak orang yang berpikir, kenapa sih kok kaki rata itu harus tidak bisa menjadi anggota polisi? Apa sih hubungannya? Jadi hubungannya adalah kalau orang dengan kaki yang rata seperti ini, dia nggak akan bertahan lama berdiri. Dia nggak tahan lama berdiri, sehingga berdiri 15 menit dia langsung goyang-goyang segala macam. Dan itu tidak salahkan namanya kalau di polisi itu. Terus yang kedua, kadang-kadang kemampuan dia untuk lama berlari juga tidak kuat karena ototnya ada otot yang tidak sempurna
cepat-cepat. Jadi kalau ada orang yang punya tato, dia sehat, dia fisiknya oke, kecerdasannya oke, tetapi ternyata dia punya tato. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Nah, sekarang kalau di antara adik-adik sekalian saya tanya, ada nggak yang punya tato? Tidak ada. Nggak ada ya, oke. Nah, kalau misalnya kan ini seperti yang kata Ibu Ketua Tim tadi, harapan kita, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, bukan hanya untuk sendiri informasi ini, gitu ya, sosialisasi ini nggak sendiri, tapi sebarkan ke teman-teman, sebarkan ke keluarga, sebarkan ke siapa saja yang kita kenal yang memang punya keinginan untuk menjadi anggota Polri. Saya sudah bertato, gimana? Dijelaskan nggak tadi sama panitianya atau tim yang dari Poldanya tentang orang yang bertato? Jawabnya begitu. Kalau dia punya tato dan dia pengen menjadi anggota polisi, silakan ke dokter kulit. Nanti dia akan dokter kulit akan atau bedah plastik, nanti dia akan hilangkan tatonya, dioperasi dengan catatan bekasnya itu tidak mengganggu pergerakan. Misalnya tatonya adanya di sebelah kiri, lalu dioperasi, dihilangkan tatonya, tetapi akibatnya tangannya nggak bisa lurus atau tangannya nggak bisa gerak, ya nggak bisa. Gitu ya. Boleh dioperasi atau tidak harus ada tato, ada bekas luka terus dioperasi, tetapi tidak mengganggu pergerakan boleh. Tetapi yang penting bekas operasinya tidak wajah, tidak jadi trombin atau apa gitu ya. Ya, seperti itu lebih kurang. Nah, terus gigi seperti ini juga boleh nggak kalau orang yang giginya bertumpuk menjadi anggota polisi? Pada saat tes tidak boleh, tapi setelah nanti itu artinya tadi kita bilang konsultasi itu. Jadi Ibu Ketua Tim tadi sampaikan bahwa tidak dipungut biaya, tidak dipungut bayaran dan segala macamnya. Nah, kalau ada orang yang berjanji giginya seperti itu, bisa. Itu nanti bisa asal bayar sekian, itu tidak benar. Ya, karena kalau ditemukan kasus seperti ini tidak bisa, pasti tidak bisa. Nah, jadi tapi kalau misalnya ada yang bertanya, dok saya seperti itu, tapi saya pengen sekali jadi anggota polisi. Jawabnya dirawat dulu sama dokter giginya. Nanti tahun berikutnya bisa mengikuti tes ya. Jadi selalu ada jalan keluar kalau memang kita punya niat dan punya upaya, gitu ya. Gitu. Nah, terus ini kalau yang paling kiri itu cacat bawaan, namanya hemangiom ya. Jadi bercak merah di wajah itu turunan, itu faktor genetik ya. Jadi itu juga tidak boleh. Nggak patut rasanya kalau ada anggota Polri dia pakaian dinas, lalu ada cacat seperti itu gitu ya. Jadi ini mohon maaf saja karena ada ketentuan umum atau ada persyaratan umum dia harus sehat secara jasmani dan rohani. Jadi oleh karena persaingan yang sangat ketat sehingga yang kasus-kasus seperti itu tidak boleh karena tidak patut namanya. Yang selain ya, ini maksud dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem seleksi penerimaan anggota Polri sehingga calon peserta seleksi bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan diri, sehingga muncul rasa percaya diri, sehingga mudah-mudahan hasilnya sukses ya. Nah, dan tujuannya adalah agar dapat diperoleh anggota Polri yang berkualitas dari segi kesehatan sehingga diharapkan dapat menghadapi tantangan tugas sebagai anggota Polri yang memang tugasnya semakin menantang ya, semakin berat. Ya, slide. Ini rikesnya, ada rikes pemeriksaan kesehatan tahap 1 tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Tim, urutan-urutannya nanti ya, administrasi, pemeriksaan kesehatan tahap 1, lalu psikologi, lalu yang lain-lain nanti. Nah, terus nanti ada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, itu pemeriksaan laboratorium, ronsen, EKG dan kesehatan jiwa. Lalu nanti ada lagi setelah nanti selesai kesehatan 1, kesehatan 2, pada saat terakhir nanti ada supervisi dari tim dari Mabes. Ya, ini menunjukkan bahwa kita profesional Pak ya. Artinya tim dari dia diperiksa oleh tim yang berbeda. Tim yang dari Polda Jabar, hasilnya itu akan diverifikasi atau diperiksa oleh tim dari pusat. Cocok nggak, benar nggak yang sudah dilakukan oleh tim yang dari Polda Jabar? Itu menunjukkan kita profesional, ya Pak ya. Dan semua itu nanti, jadi rikes tahap 1, rikes tahap 2 diperiksa oleh tim dari Mabes. Ya, selain rikes tahap 1 itu, nah ini juga sering terjadi, Bapak Ibu sekalian, ini terutama kita harus mengklirkan ini, menjelaskan ini kepada Bapak dan Ibu yang dari pengawas eksternalnya. Jadi sering sekali adik-adik misalnya, yang ramah itu seperti misalnya siapa namanya? Agung misalnya, dia diukur tingginya di puskesmas tingginya 163. Untuk brigadir kan memang 163 minimal ya untuk Polri untuk laki-lakinya. Nah 163 dia dengan PD dia ikut tes. Ternyata setelah sampai di mengikuti tes kesehatan, diukur di sana ternyata 162,5, kurang setengah senti, kurang 5 mili. Lalu dia protes, loh ini gimana? Kok saya di puskesmas di Cianjur bisa, kok di sini nggak bisa? Bapak Ibu sekalian, alat yang kita pergunakan itu selalu setiap akan digunakan itu pada saat mau dimulai hari ini dikalibrasi.
diperiksa. Besok pun tetap dikalibrasi lagi oleh instansi yang berwenang. Jadi hampir boleh dipastikan validitas atau keakuratan alat yang kita pergunakan itu bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Jadi selalu kita kalibrasi atau tidak. Kemudian hasil tes yang kita lakukan itu dikodifikasi. Jadi tidak ada panitia yang bisa bermain-main. Dia menyebut ini, hasilnya A dirubah menjadi B atau C, nggak bisa. Karena dia kodifikasi lalu dimasukkan ke komputer dan hasilnya pun langsung pada hari itu. Namanya one day service ya. Langsung pada hari itu kita umumkan. Jadi pemeriksaan kesehatan mulai dari jam 7 pagi, selesai misalnya jam 3 sore, nanti jam 5 sorenya langsung diumumkan. Dan itu ada layar seperti ini, jadi transparan, akuntabel dan humanis tadi yang betah itu ya. Ya, slide lagi. Ya, ini pelaksanaan request tahap 1, request, evaluasi, terus datanya di input, lalu dikasih masuk ke komputer, lalu kita lakukan pengumuman. Jadi langsung pada hari itu, ya, one day service. Dan setiap proses itu diawasi oleh tim internal dan tim eksternal. Internal itu dari seperti Pak Arif ya, Pak Arif, yang dari Propa dan yang lain-lain termasuk yang dari LSF, ada juga karena ini menyangkut kesehatan, jadi ada dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Jawa Barat, ya wilayah Jawa Barat namanya IDI. IDI Jawa Barat juga ikut menyaksikan. Jadi hampir boleh dikatakan transparan semuanya ya. Slide. Ini request tahap 1 ini dia ya, tinggi badan, berat badan kita sesuaikan ya. Slide lagi. Ya ini pemeriksaan giginya, ini tahap 1 ya, kesehatan tahap 1 ini pemeriksaan gigi. Slide. Ini pemeriksaan mata, ya. Slide. Ini pemeriksaan tensi nadi, ya slide. Nah, kemudian THT dan pemeriksaan bagian dalam, penyakit dalam. Ini dilakukan semuanya oleh orang yang berkompeten. Untuk masalah telinga, hidung, tenggorokan diperiksa oleh dokter spesialis THT. Untuk penyakit dalam diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam. Untuk gigi diperiksa oleh dokter gigi. Jadi memang orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, slide. Nah, ini untuk pemeriksaan fisik luar, slide. Nah, dilakukan evaluasi, slide. Ya, slide. Nah, datanya di input, ya, slide. Betul, langsung dimasukkan ke komputer yang sudah ada softwarenya, ya, slide. Dilakukan kodifikasi, ada hasilnya langsung diumumkan pada hari itu langsung, ya. Jadi one day service, slide. Ya, disaksikan oleh pengawas internal, eksternal, dan perwakilan orang tua juga ada, ya, slide. Nah, ini pemeriksaan request tahap kedua itu juga dilakukan. Jadi tidak mungkin salah. Jadi yang kita periksa itu misalnya urin yang satu tertukar misalnya urinnya Agung, tertukar misalnya dengan urinnya si Ade, misalnya yang cewek misalnya, itu tidak mungkin terjadi karena semuanya ada kodifikasi ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang semua tindakan kita lakukan untuk meminimalisir kesalahan ya. Jadi terkontrol semuanya dia. Yuk slide lagi. Ya ini sistem pengkodingan ya, ada barcode-nya. Slide. Nah ini setelah nanti itu selesai semuanya, katakanlah adik-adik sekalian tadi sudah dijelaskan ada beberapa tahap dan setiap tahap itu sistem gugur. Kalau sampai nanti ke tahap yang terakhir itu ada supervisi dari tim pusat menjelang pantauin biasanya. Maka berkas-berkas request tahap 1, request tahap kedua yang kita kumpulkan diperiksa oleh tim dari pusat ya. Jadi semuanya kita lakukan secara profesional. Slide. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.